Taliban minta gadis dan janda untuk dinikahkan menjadi budak banyak. Karaoke plus di Singapura jadi klaster COVID-19. Pria ini dilema karena berbohong pada istrinya. Yeay. What's up my friend, balik lagi ya kan cuy. Balik lagi dong, masa enggak, balik terus pokoknya. Dan ya, PPKM diperpanjang. Tapi alhamdulillah katanya sih bantuan udah mau turun kan, dan nominalnya juga lumayan gede, 1 juta ke atas lah katanya sih, terutama buat UMKM sama buat ya masyarakat kurang mampu lah. Tapi baru rencana atau wacana, nggak tahu juga, semoga aja lah cepat turun gitu kan. Balik ke konten ya, seperti biasa kita bakal ngerik berita gitu yuk kan, entah itu berita politik, berita mancanegara, ya pokoknya berita-berita yang lumayan unik lah, lumayan asik lah buat ya diulik-ulik. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Berita pertama ada Cina sumbang Rp 43,4 triliun untuk negara berkembang tangani Covid. Baru selesai langsung nyumbang. Jakarta, CNN Indonesia, Cina menjanjikan tambahan bantuan hingga 3 miliar US dollar atau setara 43,4 triliun untuk negara miskin dan berkembang yang sedang berjuang menangani pandemi Covid-19. Saat ini emang semua negara emang lagi membutuhkan lah bantuan-bantuan, terutama ya bantuan, pokoknya bantuan-bantuan buat makanan-makanan, apalagi ya buat para medis. Presiden Xi Jinping mengumumkan langsung tambahan bantuan ini dalam pertemuan virtual para pemimpin negara anggota APEC pada Jumat 16 Juli. Cina akan menambah 3 juta US dollar bantuan tersenar dalam 3 tahun ke depan untuk mendukung penanganan Covid, juga pemulihan sosial dan ekonomi di negara berkembang lainnya, ujar Xi sebagaimana dilansir kantor berita Xinhua. Untuk Cina, thank you banget. Katanya ini nambah, artinya sebelumnya udah kasih bantuan lah. Dan untuk 3 tahun ke depan, ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir, cepat musnah lah Covid. Terima kasih Cina. Putra Dubes Afghanistan diculik dan disiksa dalam kejam di Pakistan. Emang kalau lagi perang memang susah. Islamabad, Kompas TV. Putri Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan Najibullah Akil diculik di ibu kota Pakistan, Islamabad. Ia disekap selama beberapa jam dan disiksa dengan brutal. Silsilah Al-Hil tengah berada dalam perjalanan pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan sewaan di Islamabad saat ia diculik selama beberapa jam dan disiksa dengan kejam pada Jumat 16 Juli 2021. Setelah dibebaskan dari penyekapan para penculiknya, Al-Hil segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang mendesakkan penyelidikan segera. Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga meminta perlindungan bagi para diplomat Afghanistan. Jadi Afghanistan memang udah lama perang, tapi sekarang katanya sih Amerika udah mundur, tinggal Taliban sama pemerintah setempat katanya lagi ya ada bentrok dikit lah. Semoga aja cepat kelar, Afghanistan cepat maju kembali, cepat ya sehat. Laporan medis rumah sakit menyatakan Al-Hil dipukul di bagian kepala dan ada bekas jahitan tali di kedua pergelangan tangan dan kakinya. Ia juga dipukuli dengan brutal. Kecurigaan mencuat bahwa ia juga mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya dan pemeriksaan X-ray pun akan dilakukan. Laporan itu juga menyebut para penculik Al-Hil menyekapnya selama lebih dari 5 jam. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit di Islamabad. Belum ada rincian tentang penculikan itu atau pembebasannya. Perang Covid. Jadi buat kalian yang ngeluh-ngeluh PPKM, PSBB, masih lebih mending lah timbang perang. Semoga Indonesia terbebas dari ancaman-ancaman peperangan. Inggris berencana meluncurkan operasi pasukan khusus rahasia lawan Rusia dan Cina. Pembuktian kayaknya nih Inggris pengen pembuktian, lagi Covid masih bisa meluncurkan operasi mah. Kayaknya sih mau pembuktian doang bahwa meskipun negara kami lagi dalam keadaan pandemi, kami masih bisa untuk ya. London, pasukan khusus Inggris akan berkonsentrasi pada beberapa tugas rahasia kontra negara baru dengan fokus pada Rusia dan Cina. Hal itu diungkapkan oleh Brigadir Marinir Inggris Mark Rutten kepada Times. Marinir Kerajaan Inggris akan mengambil alih beberapa peran tradisional dari unit pasukan khusus negara, Special Air Service dan Special Boat Service, karena mereka sedang mempersiapkan beberapa tugas kontra negara berisiko tinggi baru, kata Totten seperti dikutip dari Russia Today Minggu 18 Juli 2021.
SAS adalah resimen pasukan khusus yang merupakan bagian dari Angkatan Darat Inggris, sedangkan SBS adalah pasukan khusus militer Angkatan Laut Inggris. Kapten sendiri memimpin pasukan komando masa depan berkekuatan 40.000 orang yang akan berbagi beban pasukan khusus seperti dalam misi kontra teroris maritim atau beberapa operasi kemitraan yang beberapa mengandung resiko yang lebih tinggi. Inggris, Amerika, Israel, Rusia, Cina, bawaannya pengen perang mulu mereka, gak asik. Jasa kremasi COVID-19 minim, DPRD DKI minta gubernur buka dan tambah layanan. Jakarta, anggota Komisi Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiyah meminta pemerintah DKI menyediakan jasa kremasi dan menambah jumlahnya bagi jenazah COVID-19. Hal ini disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur oke, mau membuka dan menambah untuk yang COVID-19, kata dia saat dihubungi Ahad 18 Juli 2021. Permintaan ini disampaikan setelah adanya dugaan kartel kremasi di ibu kota. Imam mendapat laporan dari 2 warga soal tarif kremasi yang dipatok Rp 45-65 juta. Anjir, mahal banget yuk. Emang mahal ya kremasi nih. Kremasi ini yang dibakar gitu kan. Aduh, lagi covid juga, pasukan susah. Nyari kesempatan aja nih kartel. 2 warga ini melaporkan cerita serupa yang dialami seorang warga Jakarta Barat bernama Martin. Dalam tulisannya, Martin bercerita mendapat beberapa tawaran jasa kremasi dengan harga di atas normal. Martin merasa ada yang menjanggal karena anggota keluarganya yang lain yang meninggal akibat COVID-19 beberapa pekan lalu hanya membayar biaya kremasi sekitar 10-24 juta per jenazah. Imam mengecek seputar penyediaan jasa kremasi ini. Menurut dia, kremasi memang banyak dikuasai pihak swasta. Mereka naikkan harganya berkali lipat. Harusnya ya lagi pandemi ini harusnya turun lah, harga turunin aja ya biar semua bisa santai lah, bisa nggak terlalu ada beban gitu kan. Sri Mulyani tarik anggaran BLT dan vaksinasi Rp 31 triliun dari Pemda. Wow. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengambil alih program penyaluran BLT desa yang sebesar 28,8 triliun rupiah dan program vaksinasi di daerah yang anggarannya sebesar 1,96 triliun rupiah. Kedua program tersebut diketahui seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Sri Mulyani menjelaskan dari anggota BLT desa yang sebesar 28 triliun untuk 80 juta keluarga penerima manfaat. Rasanya penyaluran sangat rendah. Loh, penyalurannya sangat rendah. Sistem buat ngambilnya kali susah. Siapa yang gak mau dikasih bantuan ya kan? Tapi katanya penyalurannya sangat rendah, artinya apa nggak disalurin? Secara rinci pada Januari baru 5,1 juta KPM yang disalurkan dengan anggaran sebesar 193 triliun. Kemudian pada Februari disalurkan kepada 4,42 juta dengan realisasi anggaran sebesar 1,33 triliun 9 juta. Katanya sih ini udah 9 juta warga, targetnya katanya 8 juta. Terus baru ya 3 triliun juga nggak nyampe. Masih banyak kayaknya di Indonesia ini beneran. Ya mungkin ini buat bantuan COVID tadi lah. Semoga aja ya cepat cair lah bantuan, terutama buat UMKM dan masyarakat yang kurang mampu. Karaoke Plus di Singapura jadi klaster COVID-19. Pria ini dilema karena berbohong pada istrinya. Yeay. Ada karaoke orang lagi COVID. Tapi katanya sih Singapura emang ada bebas. Anggap aja COVID seperti flu biasa katanya. Jumlah karaoke plus di Singapura yang menjadi klaster COVID-19 membuahkan dilema bagi seorang pria. Usut punya usut, pria yang merupakan pelanggan dari salah satu karaoke plus yang menjadi klaster COVID-19 itu ternyata selalu membohongi istrinya yang selama ini mengaku lembur kepada istrinya. Dilaporkan, pria tersebut mengungkapkan di Reddit bahwa ia mendapatkan pesan dari Menteri Kesehatan Singapura. Oh, langsung dikirimin pesan guys. Mereka memintanya untuk memonitor kesehatan dan meminimalisir interaksi sosial karena menjadi salah satu pelanggan karaoke plus tersebut. Akhirnya ngapain buka juga. Mereka juga memintanya untuk melakukan tes, tapi hal itu malah membuatnya menjadi dilema dan gundah. Bagaimana saya harus mengetahuinya? Saya selalu bilang kepadanya tengah malam lembur di kantor, tulisnya.
Para warganet Reddit pun mengatakan kepada pria itu untuk lebih baik jujur ketimbang membohongi. Ya, sebaiknya sih lebih baik jujur. Ke belakangnya nggak tahu lah. Ya, atau kalau mau nikahin aja tuh hostesnya, hostes atau penarinya gitu, pemandu karaoke-nya lah. Selain itu juga ada yang menyarankan kepadanya untuk mengakhiri pernikahannya. Sebagaimana diketahui, klaster karaoke plus-plus di Singapura berandil terhadap 56 kasus di negara singa itu yang tercatat hingga Rabu 7 Juli 2021 kemarin. Ya buat ya harusnya sih libur dulu lah karaoke ya kan. Emang kayaknya pemasukan memang gede dari situ. Seperti dilansir dari BBC, di tempat tersebut diperkirakan membuat 41 kasus yang kebanyakan akibat dari interaksi antara hostes dan tamunya. Iyalah, klaster ini muncul tak lama setelah Singapura melonggarkan pelarangan berkumpul karena COVID-19. Sebanyak 54 kasus kini telah ditelusuri kembali ke setidaknya 3 tempat karaoke dan menjadikannya klaster aktif terbesar di Singapura. Kini ketiga tempat karaoke tersebut telah ditutup untuk sementara waktu. Ya emang tutup aja lah tempat hiburan malam untuk sementara, biar ya covid sampai covid reda lah, atau covidnya udah berakhir lah, dan semoga vaksinnya cepat ketemu, vaksin yang benar-benar ampuh, biar ya sekali suntik langsung ocar tuh covid. Emang susah nih covid nih, bendanya nggak kelihatan. Taliban minta gadis dan janda untuk dinikahkan lalu jadi budak. Banyak. Sebuah pernyataan yang mengaku datang dari Taliban dilaporkan telah memerintahkan para pemimpin lokal di Afghanistan untuk menyajikan daftar gadis berusia di atas 19 tahun dan janda di bawah 45 tahun. Taliban meminta perempuan itu untuk dinikahkan dan menjadi budak. Seperti dilansir The Sun Jumat 16 Juli 2001, menurut laporan, Taliban telah berjanji bagi mereka untuk menikahkan dengan pejuang dan diangkat ke Waziristan, di mana mereka akan memeluk agama Islam dan diintegrasikan kembali. Integrasikan apa sih? Semua imam dan mullah di daerah yang direbut harus memberi Taliban daftar gadis di atas 15 tahun dan janda di bawah 45 tahun untuk menikah dengan pejuang Taliban, kata surat itu yang dikeluarkan atas nama Komisi Kebudayaan Taliban. Aduh, kok jadi makin ngeri ya Taliban. Hal ini terjadi ketika Taliban melanjutkan serangan besarnya, merebut petak-petak wilayah, memaksa ribuan tentara untuk melarikan diri atau menyerah, dan merebut gudang senjata berat Amerika Serikat. Mereka dibiarkan merajalela ketika Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain menarik pasukan terakhir yang tersisa setelah hampir 20 tahun perang. Wanita ketakutan akan masa depan mereka melarikan diri dari negara yang dilanda perang saat Taliban angkat senjata untuk mendapatkan kendali penuh setelah menguasai 85% Afghanistan. Sebab Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat serangan-serangan kilat mereka. Peraturan keras diterapkan pada mereka yang tinggal di wilayah yang direbut. Kok beda ya waktu zaman Osama? Nggak salah sih pimpinannya dulu si Osama. Perintah baru dipaksakan kepada warga Afghanistan dengan larangan merokok dan mencukur jenggot di daerah-daerah, dan perempuan dilarang keluar sendirian. Oh ini bagus. Oh ini dilarang keluar sendirian kan, biar perempuan aman. Taliban memperingatkan bahwa siapapun yang kedapatan melanggar aturan akan ditangani dengan serius. Wah, masa gitu doang? Para ayah di Afghanistan telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Taliban akan mengambil anak perempuan mereka dan memaksa mereka menjadi budak. Iyalah, siapa juga nggak khawatir. Haji Roji Baik, seorang sesepuh Afghanistan, mengatakan pengambilalihan Taliban atas distrik Khwaja Bahauddin Takhar, bekas markas Northern Alliance yang jatuh ke tangan ekstremis pada Juni, telah memicu kekhawatiran para militan akan secara paksa menikahi putri mereka. Di bawah kendali pemerintah, kami senang dan setidaknya menikmati kebebasan, kata Baik, menurut laporan Financial Times. Sejak Taliban mengambil alih, Baik merasa tertekan di rumah. Warga tidak dapat berbicara dengan keras, tidak dapat mendengar musik, dan tidak dapat mengirim wanita ke pasar Jumat. Gak bisa komentar lah guys, kita nggak di situ ya kan. Jadi yang benar yang mana, entah Taliban atau yang nggak tahu lah. Pokoknya yang jelas semoga aja Afghanistan cepat damai, negaranya cepat terkontrol, dan cuman heran nih
Oh, COVID kayaknya nggak ada di Afghanistan. Nggak pernah nih ada kedengaran COVID. WHO, pandemi belum usai, varian COVID-19 yang lebih berbahaya akan muncul. Jancok, jancok. Muncul lagi mutasi, lagi naik, lagi PSBB, lagi PPKM, pemasukan turun, para pegawai toko di PHK, COVID-nya nggak berhenti. Kompas.com, WHO melalui Komite Darurat pada Kamis 15 Juli 2021 memperingatkan varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya diperkirakan akan menyebar di seluruh dunia sehingga lebih sulit untuk menghentikan pandemi. Masih perkiraan kayaknya guys. Masih diperkirakan. Ya semoga aja enggak lah. Gak usah lah, gak usah dikira-kira, langsung aja enggak ada gitu kan. Biar enak, biar adem hati ini. Pandemi belum selesai. Komite memperingatkan dalam pernyataan pada Kamis setelah pertemuan sehari sebelumnya. Kemungkinan kuat infonya dan penyebaran global varian baru mungkin lebih berbahaya dari yang dikhawatirkan, bahkan bisa lebih menantang untuk dikendalikan. Pandemi tetap menjadi tantangan secara global dengan negara-negara menavigasi tuntutan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Lanjut Komite Darurat WHO. Negara-negara dengan akses lanjutan ke vaksin dan sistem kesehatan yang memiliki sumber daya yang baik berada di bawah tekanan untuk membuka kembali kehidupan masyarakat mereka sepenuhnya. Di sisi lain, negara-negara dengan akses terbatas ke vaksin mengalami gelombang infeksi baru, melihat tergerusnya kepercayaan publik, meningkatnya kesulitan ekonomi, serta dalam beberapa kasus meningkatkan kerusuhan sosial. Ya iyalah rusuh, terutama ya faktor ekonomi sih buat bikin rusuh. Pemasukan nggak ada ya kan, di rumah mulu. Oke guys, mungkin segini aja dulu beritanya. Jadi ya semoga bantuan cepat datang lah. Katanya sih ya ada sih rencana, entah itu segera kan, yang jelas bantuan pasti datang lah. Pemerintah pasti nggak biarin lah, nggak cuman kasih kebijakan doang, pasti bakal bantu lah. Mungkin ya dari tweet tadi lah yang 28 triliun ya, setidaknya lebih baik lah PPKM ketimbang kita perang. Coba lihat Afghanistan, disuruh nyediain gadis, merasa nggak bebas. Ya walaupun sama kita juga nggak bebas kan, ya masih mending kita lah cuman PPKM doang ya kan, terus ada waktunya juga paling ya 1 bulan, ketimbang perang nggak tahu kapan berakhirnya, nggak ada kebebasan juga kalau perang. Tadi aja disuruh nyediain cewek gadis umur 15 tahun ke atas sama janda di bawah 45 tahun. Ya semoga aja bumi ini cepat kembali pulih, kembali damai. Dan segini aja dulu videonya, semoga bermanfaat dan see you.